Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Adallah annakum daiman bi khairin insyaallah. Fi sihatin wa fi afiyatin wa fi amanillah insyaallah. Fi hadhihi al-fursah al-mubarakah nurid an nata'allam darsana اللغة العربية وفي هذا الأسبوع نتعلم عن الوحدة الثانية. Minggu ini kita akan belajar di unit yang kedua ya. Setiap saya baca semoga kalian bisa mengikutinya sehingga bisa terbiasa untuk mengucapkan dan melafadzkan kata-kata Arab. Al-wahdah ats-tsaniyah, unit yang kedua, berjudul Al-Usrah. Al-Usrah yaitu family, keluarga. Atau orang Arab juga menyebut juga Al-A'ilah, ya, Al-Usrah atau Al-A'ilah. Nah, di unit ini ada tiga makalah seperti unit-unit sebelumnya ataupun sesudahnya. Al-Ard, ya. Yang pertama al-hiwarul awal, conversation yang pertama. Ungzur, lihat. Wastami', dengarkan. Wa'id, ulangi. Berarti saya baca, kalian ulangi ya. Hiwar baina Ali wa Umar. Wa Ammar, ya, bukan wa Umar, wa Ammar. Hiwar baina Ali wa Ammar. Percakapan baina Ali dan Ammar. Ali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kemarin kita sudah belajar, inilah yang disebut dengan at-tahiyyah. Salam itu kita minimal ucapkan assalamualaikum. Kalau lebih lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyyah, sapaan. Maka kita biasakan sapaan dengan sapaan Islam. Ali, hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Surah berarti foto, gambar, ya, tapi maksudnya di sini adalah foto. Surah karena terakhir itu adalah tak marbutah, berarti dia muannas. Oleh karena itu ismul isyarahnya pakai hadhihi, ya, kata tunjuknya dengan hadhihi. Kalau dia mudzakkar pakai hadza. Usrah tadi berarti keluarga, tambahin ya berarti keluarga saya. Berarti hadhihi suratu usrati. Ini gambar atau foto keluarga saya. Masya Allah. Nah, ketika kita takjub, ya, maka kita ucapkan Masya Allah, Subhanallah, gitu ya. Man hadza, berarti man hadza tadi mudzakkar, berarti yang ditanya adalah laki-laki. Siapa ini? Hadza walidi. Walid berarti orang tua. Ada perbedaan antara walid dengan walad. Satu panjang, satu pendek. Walid dengan walad. Walid, bapak. Walad, anak. Adnan, ismuhu Adnan. Namanya Adnan. Huwa berarti kata domir huwa, kata ganti dia. Untuk laki-laki huwa muhandisun. Muhandis kemarin apa? Arsitektur engineering gitu, muhandis. Waman hadhihi. Tadi kalau laki-laki hadza, hadhihi berarti muannas untuk perempuan. Hadhihi walidati. Ya. Walidun tadi ayah, bapak. Walidatun tambahin tak marbutah berarti menjadi ibu.
Karena ada ya-nya, berarti ibu saya. Kalau ibu kamu, walidatuka. Kalau mudzakkar. Kalau muannas, walidatuki. Sa'idah. Ismuha Sa'idah. Namanya Sa'idah. Hiya tabibah. Ya, kata ganti dia untuk yang perempuan, hiya. Ya. Kalau laki-laki, huwa. Tabibah. Tabibah. Tabib. Di Indonesia kan tabib, dokter, ya, karena perempuan ada tak marbutah, tabibah. Nah, ini untuk profesi seperti ini. Kalau laki-laki tabib, kalau perempuan muannas tabibah. Wa man hadza? Oh, berarti mudzakkar. Hadza akhi Isa. Ya, akhun ini saudara laki-laki. Tambah ya akhi berarti saudara laki-laki saya. Ismuhu Isa, namanya Isa. Huwa talib. Dia seorang talib. Wa man hadhihi? Wa man hadhihi berarti muannas. Hadhihi ukhti. Kalau tadi saudara laki-laki akhun, kalau perempuan ukhtun. Tambahnya berarti saudara saya. Ablah. Ismuha Ablah, namanya Ablah. Hiya muallimah. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau harokat di bawah tasdid seperti ini berarti kasroh. Hiya muallimah. Muallimah berarti apa? Seperti mudarrisah, ya. Berarti dia seorang guru, ya. Muallimah. Jadi kalau dari asal kata allama yu'allimu, mengajar, ya, berarti muallimah ismul fa'il daripada allama yu'allimu. Berarti dia muallimah atau mudarrisah. Wa hadza jaddi, bukan jadda, ya. Saya ingatkan kalau kasroh di bawah tasdid walaupun penempatannya di atas itu adalah kasroh. Jaddun ini adalah kakek. Tambahnya berarti kakek saya. Wa hadhihi jaddati, dan ini nenek saya. Jadi jaddun ditambahin tak berarti menjadi nenek. Masya Allah. Ya, maka jawabannya karena ta'ajub tadi, ya, ucapkan Masya Allah. Kita upayakan seperti itu, biasakan Masya Allah, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, ya. Al-hiwaru tsani, hiwar yang kedua. Ungzur, dilihat, wastami, dengarkan, wa'id, ulangi. Ini antara Umar dengan Utsman. Hal hadhihi syajaratun. Ya. Pertama gambarnya pohon gitu, ya. Gambarnya pohon. Makanya Umar bertanya, hal hadhihi syajarah. Syajaratun bimana pohon, ya. Karena tun muannas maka pakai hadhihi. Naam. Kalau pertanyaannya hal berarti jawabannya antara naam sama la. Ya, mesti ada itu. Naam, la, apakah? Ya, tidak gitu, ya. Hadhihi syajaratun. Ya, ini pohon. Hadhihi usratur rasul. Ya, jadi gambar pohon ini adalah menggambarkan tentang saudara Rasul. Maka ketika disebutkan Rasul, kita harus menjawab sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus, ya. Jadi seorang bakhil kalau tidak menyebutkan sholawat dan salam kepada Nabi. Bahkan yang mendengar ini juga harus bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat dan memberikan salam istilahnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajatnya. Utsman, hadza waliduhu Abdullah. Ya, walid tadi apa? Sebelumnya yaitu bapaknya atau ayahnya. Ayahnya siapa? Abdullah. Ya, Abdullah ini berarti yang di tengah, yang gambar seperti bunga itu, ya. Wa hadhihi walidatuhu Aminah.
Sedangkan ibu baginda Nabi Muhammad SAW adalah Aminah. Nah itu walidatun ditambahi hak berarti untuk dia, kepemilikan dia. Kalau saya walidati gitu ya. Wa hadza jadduhu Abdul Muthalib. Jaddun tadi apa? Kakek. Siapa kakek Nabi? Abdul Muthalib. Ini di tengah-tengah pohon ya. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Ya. Ini Amun artinya apa? Paman, ya, paman dari pihak bapak, ya, Amun. Kalau dari pihak ibu, Khalun, ya. Namanya Abbas. Ya, ini bisa di yang daun sebelah kiri, ya. Wa hadza ammuhu Hamzah. Dan ini ada pamannya Hamzah sebelah kanan. Wa hadhihi ammatuhu Sofiyah. Kalau amun berarti paman, kalau ditambahin tak marbutah menjadi bibinya siapa? Sofiyah. Karena dia ammatun muannas maka pakai hadhihi. Perlu diingat-ingat ya. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Nah, ini anaknya Nabi, hu-nya kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibnun berarti anak laki-laki. Siapa namanya? Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Ini anaknya Nabi namanya Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Dan ini anaknya Nabi juga namanya Ibrahim. Jadi yang laki ada tiga. Bernama siapa? Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Tadi ibnun laki-laki, ibnatun berarti perempuan. Ibnatuhu kepada baginda Nabi Muhammad SAW namanya Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Nah, selanjutnya anaknya perempuan namanya Ruqayyah. Wa hadhihi Zainab. Kemudian ini Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Nah, kemudian anak perempuan yang terakhir namanya Ummu Kulthum. Berarti yang laki ada 3, yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Sedangkan anak perempuan baginda Nabi ada 4, Fatimah, kemudian Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kulthum. Al-hiwaru tsalis. Kemudian percakapan yang ketiga. Ungzur, lihat. Ya, jadi dilihat karena di sampingnya ini banyak gambarnya ya. Jadi bisa membantu untuk pemahaman. Wastami', dengarkan. Aslinya karena kita beli buku dan download ya, aslinya kalau beli asli ada CD-nya, ada kasetnya ya. Wa'id, dan repeat, ulangi. Ini berarti hewarnya siapa? Antara siapa? Al-um, al-ab, ya, antara ibu dengan ab, bapak, berarti ibu bapak ya. Hadza adzanul fajr. Hadza adzan al-fajr. Adzan, mana adzan? Adzan ya adzan. Al-fajr, salat fajar, berarti salat subuh ya. Adzan muzakkar makanya pakai hadza. Nah, lihat orang Arab ketika sebelum azan sudah bangun ya. Maka al-ab mengatakan ya, ketika ada azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Yani jawaban terhadap azan. Jadi jawaban azan ini istilahnya diikutin seperti lafaz yang dibaca, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula. Maka menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Ataupun ketika as-salatu khairum minan naum, sodakta wa barata wa ana dzalika minasyahidin. Ini jawabannya ya. Selain itu jawabannya seperti jawaban azan. Ainal aulad. Ya. Bapaknya bertanya, ainal aulad. Aulad ini adalah bentuk jamak daripada walad. Walad tadi anak. Waladun 1, waladani 2, auladun berarti banyak. Berarti dia bertanya tentang anaknya yang
banyak, lebih dari 3 ya, ataupun 3 ataupun lebih dari 3. Ya, mengatakan Sa'dun fil hammam. Sa'dun ya fil hammam. Hammam kamar mandi. Ya kalau ada fi ya harful jar, maka hammamnya menjadi kasrah. Ya tawaddau. Tawaddoa ya tawaddau artinya berwudu ya. Siapa yang berwudu? Saat siapa? Dia sedang berwudu, makanya pakai ya. Kalau saya atawaddau. Kalau kamu laki-laki tatawaddau. Kalau kamu perempuan tatawaddoina ya. Wa ana Sa'id. Namanya anaknya mirip-mirip ya, Sa'id. Sa'idun fil ghurfah. Ya, Sa'id fil ghurfah. Ghurfah ya kamar, ruangan ya. Yaqra'ul Qur'an. Qara'a yaqra'u membaca. Ana aqra'u. Makanya ada qira'atul Qur'an. Ya, masdarnya dari qara'a yaqra'u. Yaqra'ul Qur'an, membaca Qur'an. Wa aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Sa'idah fil musalla. Sa'idah di musola. Ini maksudnya bukan musola di luar rumah ya, tapi di rumah tersebut juga ada tempat-tempat untuk sholat ya. Tusalli. Sholla yusalli ya. Sholat. Tapi di sini pakai tak. Karena kenapa? Karena hiya. Di hiya tusalli. Ya, ana usalli. Anta tusalli. Gitu ya. Ainal mi'taf ya Sa'dun. Mana seperti mantel gitu ya. Jadi dia mau dipakai untuk sholat. Ya namanya mi'taf, kayak apa ya, kayak mantel, kayak jas gitu, kayak jubah untuk sholat gitu ya. Ya Sa'ad ya. Hadza huwal mi'taf. Hadza huwal mi'taf. Ini ya jasnya tersebut ya. Nanti ada gambarnya, mi'taf. Ya walidi. Wahai bapakku, ya. Ini dia jasnya tersebut untuk sholat. Kayak jubah tersebut ya. Wa aina nadharah ya Sa'id? Mana nadharah? Nadharah apa? Adalah kacamata ya. Mi'taf tadi mudzakkar, makanya pakai hadza huwa. Hadza untuk laki-laki, huwa untuk laki mudzakkar. Karena mi'tafnya mudzakkar. Kalau nadharah berarti jawabannya hadhihi untuk muannas, hiya untuk muannas karena nadharah muannas. Ya walidi. Kemudian hayya bina ilal masjid. Hayya bina, let's go. Ayo. Ya, inilah ya sunnahnya bapak ya mengajak anak-anaknya untuk ke masjid. Ya, hayya bina ilal masjid, karena ketika ngajak orang lain ke masjid maka pahalanya juga dia dapat karena mengajak kepada kebaikan. Hayya bina ilal masjid. Ayo ke mas. Maka siapa yang berangkat? Sa'dun dan Sa'id. Sedangkan tadi yang perempuan Sa'idah sholat di rumah. Memang kalau laki-laki ya dia harus ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, sedangkan perempuan disunahkan untuk di rumah ya. Nah, di sini mufradat tadi surah, gambar, usrah, walidun, walidatun, jaddun, jaddatun, ibnun, ibnatun, ammun, ammatun, aulad, berarti banyak, syajaratun, masjidun, musalla, ghurfah, ruangan tadi, adzanul fajr, Al-Qur'an, mi'taf. Nah, itu gambar mi'taf ya, semacam jubah gitu untuk ini ya, untuk sholat ataupun musim dingin gitu bisa jadi. Nadharah kacamata, hammam, yatawadda, yaqra, yusalli, muallimah. Muallimah berarti mudarisah. Silakan kalian dijawab tadribnya ya. Kecuali yang ada gambar kaset itu tidak perlu ya, karena memang harus ada pendengaran. Di sini ini melanjutkan adat ya. Adat ini bilangan. Sittatun 6, sab'atun 7, thamaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun ya. Asyaratun atau asyaratun 10.
Ya, kalian jawab ini tadrib, rotib ala adat, suruh menertibkan karena ini nggak tertib gitu ya. Kemudian asyir ilal adat alladzi tasma'u. Ya, ini karena suara jadi nggak usah. Kulil adat alladzi yushiru ilaihil mudarris ya. Tabadali soal wal jawab ma'azamilik, gantian ya. Tanya jawab berarti ini jawabnya 2 kalau bisa ya. Karena tuker ini ya. Tabadali soal wal jawab sama tanya jawab. Tabadali soal sama. Nah, ini mulakhos tarokib ya, rangkuman untuk tata bahasa. Aina nama barangnya, man kemudian nama domirnya, Syaid atau Saidah fi gitu ya. Nah, ini kalian tinggal ngerubah bentuknya ya untuk pengembangan bahasanya. Hadza huwa atau hadhihi hiya ya. Kemudian yang kelima, hadza siapa? Baru namanya. Hadza walidi atau hadhihi titik-titik Aminah. Huwa ya, huwa tabibun. Hiya tabibah batun. Al-aswad. Nah, silakan kalian dijawab ya. Hati jumalan kama fil misal, berarti ini yang tebel-tebel itu dirubah menjadi seperti di bawahnya. Hadza walidi aliyun huwa muhandisun. Maka yang tebel dirubah dengan pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tabadal ya, tadi sudah. Ajib anil asilah, ya ini dijawab ya berarti ya. Kemudian al-qiraah wal kitabah. Ini ada kasetnya. Sil bainal kalimatain, berarti suruh menyambungkan. Tadrib, ungzur wastami waqra. Ini ada simaah ya, berarti nggak usah. Sil bainal jumlatain, suruh menyambungkan ya, yang mana berarti secara verbal saja. Al-kitabah, penulisan. Ikhtabir nafsak. Nah, ini do al-kalimat alatiyah fi makanihal munasib minal jadwal. Berarti ini suruh menempatkan ya. Misr. Kan ini di atasnya ada mufrodat, ada kosakata. Di bawahnya itu ada balat. Balat ini nama negara. Domir, kata ganti. Adat, berarti dia bilangan. Usroh, berarti nama family. Makan, nama tempat. Mihnah, berarti nama profesi. Nah, nanti kalian ini tempatnya di mana? Misr contohnya itu balat. Ya, umpamanya anta itu domir. Ya, nanti tolib itu apa? Mudaris itu apa? Ini apa? Ya, silakan dikerja. Akbil al-jumal bil kalimati ataliyah. Nah, ini suruh ngisi ya dengan isian yang ada di atas tersebut ya. Titik-titik. Do alamah silang ya. Alal kalimah al-gharibah. Berarti dia yang aneh yang mana gitu ya. Contohnya ini ada 4 kata, 1 kata beda. Contohnya dia ngomong family, satu lagi ngomong buah gitu ya. At-taraqib nahwiyah. Ya gitu, suruh benerin ada yang salah dalam tata bahasa Arabnya ya. Sil adatul istifham fil qaimah. Alif bima yunasibu minal qaimah. Jadi ini suruh menyambungkan ya, mana yang cocok antara alif dengan ba. Ikhtar al-kalimah as-sahihah. Nah, ini disuruh milih kalimat di sampingnya yang benar ya. Selamat mencoba. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.